kalau gitu cara kerja nih di belakang layar analytics seperti apa sih Kak? Misalnya gimana dari data yang diterima tadi itu bisa diolah tuh sampai ke analytics tuh Kak? Kita datang ke coffee shop ketemu barista, kita cuma cukup bilang kayak biasa. Terus masa ngerti apa yang mau kita pesan. Itu bagi konsumen gitu ya, kalau menurut saya itu sangat berharga. Aku gitu ya sama kakak atau mungkin dengan Mas Eri juga, itu pastinya kita kalau mau beli paket data itu harganya beda-beda kan. Nah itu harganya beda-beda itu adalah output dari analytics dan juga masih terkait sama tema kita tuh, personalisasi. Halo Sobat Data, kembali lagi di episode kedua KAE Talks. Podcast ini merupakan bagian dari Kalbe Analytics Expo 2025 bersama saya Frianka yang akan membahas berbagai topik tentang analytics bersama dengan dua narasumber kece kita pastinya. Nah, ngomong-ngomong soal Kalbe Analytics Expo ya, Sobat Data, aku mau infoin nih bahwa di tahun 2025 kita akan kembali hadir tepatnya di bulan Februari, Sobat Data. Nah, acara ini diadakan secara offline persembahan dari Kalbe yang akan membahas banyak banget seputar data dan analytics nih. Nah, form pendaftaran kita akan taruh di kolom description. Jadi jangan lupa untuk daftar ya. Nah, oh ya pastikan juga nih Sobat Data kalau kalian tetap mendengarkan podcast ini sampai akhir. Kenapa? Karena kami sudah menyiapkan kuis seru banget yang terkait topik yang akan kita bahas nih hari ini. Nah, ada hadiah menarik juga nih yang akan kalian dapatkan, jadi stay tune terus ya sampai akhir Sobat Data. Hari ini saya akan memperkenalkan dua narasumber kita nih. Nah, yang pertama ada Kak Eri Karisma. Beliau adalah Data Science Supervisor di PT Cakrarada Mustika di Kalbe Group. Nah, untuk narasumber kedua kita adalah Kak Rahadian Rizky, seorang Head of Data Analytics di Telco Company. Nah, kedua narasumber kita hari ini akan membahas tentang analytics, di mana nanti akan difokuskan ke tema Kalbe Analytics Expo 2025, yaitu personalisasi. Yuk kita kenalan dengan keduanya. Halo Kak Eri dan Kak Rizky. Ya, halo. Nah, kita hari ini membahas tentang personalisasi. Pertama, pertanyaan mendasar, apa itu personalisasi nih Kak? Mungkin mulai dari Kak Rizky dulu. Oh, oke. Jadi personalisasi ini sebenarnya adalah teknik gitu ya, teknik penawaran atau teknik pemasaran ya, dari produk atau jasa yang dimana itu berhubungan dengan targetnya gitu ya, profil dari sisi targetnya. Jadi yang kita kejar itu adalah masalah dari sisi relatable ya. Kalau kata agensi sekarang itu relate gitu ya. Jadi gimana caranya produk dan jasa itu bisa relate sama profil-profil tertentu, baik dari sisi kayak jenis kelamin, terus grup umur gitu ya. Lalu dari situ masalah utamanya dari personalisasi ini adalah produk yang semakin banyak gitu ya, dan juga gimana caranya kita bisa meng-cater semua grup-grup dari mulai jenis kelamin, mulai dari kelompok umur dan kelompok masyarakat yang lain gitu ya. Jadi di situ kenapa personalisasi itu penting ya, masalah utama dari data science yang sekarang ini lagi digodok oleh banyak enterprise maupun perusahaan-perusahaan di Indonesia ya khususnya gitu sih. Kamu nambahin nggak? Oke, mungkin kalau menurut saya pribadi ya, personalisasi itu memang kita tujuannya tuh lebih ke memarketingkan kepada konsumen itu sendiri ya. Yang disasar itu apa sih? Disasar itu personal, namanya juga udah personalisasi kan. Dimana personal itu tuh benar-benar terkait dengan orang itu sendiri gitu ya. Kita menyasar seberapa spesifik data kita bisa menyasar ke konsumen tersebut gitu ya. Dan kita bisa tahu behaviornya mereka, terus cara mereka bertransaksi, cara mereka berhidup sehari-hari lah bahkan gitu ya. Kalau kita bisa dapat datanya itu lebih personal lagi ke mereka gitu ya. Dengan kita personal, harapannya kita bisa men-trigger emosi mereka dan kita bisa lebih engage lah dengan mereka, kurang lebih kayak gitu. Berarti lebih engage ya Kak ya, targetnya mah. Mudah-mudahan Sobat Data ini ngerti nih. Nah kalau gitu gimana sih penerapan personalisasi di dalam kehidupan sehari-hari ini Kak? Dari aku mungkin ya, personalisasi ini unik ya, sesuatu yang sangat layak kita bahas terus gitu ya, sehari-hari. Karena sebenarnya personalisasi itu juga udah di sekitar kita tanpa kita sadari ya. Misal contoh kayak ini deh,
kita buka sosial media gitu, pasti feedsku gitu ya, feeds ya istilahnya, halamanku dan halaman kamu mungkin berbeda gitu ya, mungkin halamannya Mas Eri juga beda. Karena apa? Mungkin dari konten-konten yang sering aku consume gitu ya, itu pasti kan beda-beda. Mungkin aku kayak sering nonton musik-musik elektronik gitu ya. Mungkin aku juga sering browsing soal mobil gitu. Nah, itu akan berbeda dengan teman-teman yang mungkin cewek gitu ya. Cewek yang mungkin sering lihat OOTD gitu kan. Itu aja udah personalisasi gitu ya, make up gitu kan. Itu sebenarnya udah sangat membuktikan bahwa personalisasi itu sangat penting untuk sekarang gitu ya. Jadi nggak mungkin kan kayak tiba-tiba customer atau audiens cewek gitu ya tiba-tiba ditawarin soal otomotif gitu misalnya. Otomotif nggak mungkin kan, itu pasti kayak di luar kesehariannya gitu. Mungkin kalau Mas Eri mau nambahin feel free banget, silakan. Mas Eri. Mungkin tadi contohnya udah bagus ya dari Mas Rizky. Ya mungkin aku coba tambahin sedikit lah. Contoh kita ke coffee shop gitu ya. Kita datang ke coffee shop ketemu barista, kita cuma cukup bilang kayak biasa. Terus masa ngerti apa yang mau kita pesan. Itu bagi konsumen gitu ya. Kalau menurut saya itu sangat berharga. Bahwa kita sebagai konsumen ngerasa dihargain sebagai konsumen. Mereka tahu cara nge-treat kita gitu ya. Kita cukup satu kata tadi kan, satu kalimat gitu ya. Seperti biasa gitu. Dia udah ngerti gitu maksud kita. Itu sih yang pengen dikejar dari personalisasi supaya kita dan konsumen tuh engage banget gitu di situ, kayak gitu. Tapi mau tanya deh, ada nggak sih kurun waktu tertentu dia tuh berubah karakternya? Kan kayak misalnya nih, kalau yang tadi Kak nyontohin di Instagram misalnya Kak, awal-awal halamannya itu kayak dulu lah, misalnya saya gitu, kayak dulu mungkin kalau misalnya pernikahan seperti apa gitu. Nah terus sekarang udah punya anak jadi parenting semua. Itu berarti berubah dong ya? Dinamis gitu ya Kak? Harusnya sih dinamis ya gitu. That's why kalau misalnya ngomongin personalisasi itu biasanya erat kaitannya ya, kalau aku boleh arahnya ke teknis itu ngomongin soal mesin rekomendasi ya, atau recommendation engine gitu kan. Jadi dari situ sebenarnya ada masalah-masalah tertentu, kayak dari awal biasanya masalahnya cold start problem gitu ya, atau masalah kayak misal nih kayak orang ini benar-benar baru ke satu platform, kira-kira rekomendasi yang cocok apa gitu kan. Itu satu. Dua, apa yang terjadi jika orang ini sering berubah topik gitu, atau ibaratnya kayak interest dia itu udah mulai berubah. Nah, itu pasti ada challenge-challenge tertentu di mana nanti akan ada, kita mungkin di secara teknis gitu ya, di belakang ada ranking tertentu lah gitu. Kira-kira apakah dia lebih sering belok atau pivot gitu ya dari interest dia sebelumnya, atau memang dia hanya occasionally aja gitu problem kesana. Jadi itu sih makanya that's why belajar analytics di era sekarang itu penting ya, karena sebenarnya di belakang tuh banyak hal-hal teknis ya gitu, tapi sebenarnya simple gitu ya nggak sih Mas Eri? Itu hal kayak gitu simple sebenarnya gitu. Berarti sebenarnya dinamis ya Kak? Dinamis banget. Oke. Nah kalau gitu apakah penggunaannya itu selalu di platform media sosial untuk personalisasi gitu? Mungkin dari Mas Eri? Sebenarnya platformnya tuh variatif ya. Bahkan sekarang kayaknya banyak perusahaan tuh berlomba-lomba bikin platformnya sendiri. Tujuannya apa sih? Tujuannya tuh biar mereka punya data sendiri, nggak ketergantungan sama orang lain gitu ya, untuk collect data lah kurang lebih. Gimana kan sekarang emasnya itu kan data katanya gitu ya. Ya jadi semua orang akan berlomba-lomba mengarahkan ke platform mereka. Tujuannya apa? Saat mereka ingin melakukan engagement gitu ya, secara cost lebih murah gitu ya, karena nggak perlu ketergantungan sama berbagai platform gitu ya. Terus ya kita bisa variasi lah, jadi nggak selalu di sosial media sih menurut saya gitu. Jadi banyak variasinya, mungkin bisa touch by message gitu ya, kita bisa WhatsApp mereka, atau mungkin SMS atau email, atau bahkan gitu, atau push notification kalau kita punya platformnya sendiri kayak gitu sih. Variatif lah, cukup variatif. Oh gitu. Kalau gitu tadi ada permasalahan atau problemnya sendiri nggak sih Kak kalau untuk personalisasi tersebut itu tadi Kak? Misalnya problemnya di mana gitu ketika collect datanya itu kayak gimana? Mungkin dari Kak Eri. Ya tadi ya, semua company itu berlomba-lomba pengen ngumpulin data. Kenapa? Karena problem utamanya tuh di situ gitu ya. Gimana cara kita dapat data supaya kita bisa olah sendiri, nggak ketergantungan sama orang lain gitu ya. Jadi ya challenge utama pasti mengumpulkan datanya itu sendiri ya. Dimana ya sekarang ada banyak restriction lah dari governance juga, bikin aturan dan lain sebagainya. Yang mana data itu makin susah kita dapat sebetulnya ya gitu ya, karena ya udah jadi identitas pribadi kan sebenarnya itu ya, data-data yang dimiliki sama konsumen-konsumen gitu ya. Ya itu sih paling challenge terberatnya, paling pertama itu collect datanya. Collect data. Ya. Dari mananya berarti ya?
dari mana collect datanya ya? Betul. Dari mana dan bagaimana cara kita collect-nya. Sebenarnya itu kan saling berkesinambungan ya. Gimana sih cara kita collect-nya? Terus ya mungkin di Kalbe gitu ya. Kita tuh apa sih produknya? Produknya tuh FMCG gitu ya. Gimana kita nyasar ke end konsumen langsung. Konsumen belanja. Kita butuh tahu kan gimana konsumen itu berbelanja, belanja di mana, belanja apa, kapan gitu ya. Itu gimana cara dapat datanya gitu ya. Sedangkan yang jual itu bukan Kalbe. Yang jual itu kita kerjasama sama toko-toko, supermarket, minimarket, bahkan ada produk-produk yang di warung. Gimana cara kita dapat konsumen yang di warung? Beli promah, beli gitu ya, beli produk bejo gitu ataupun ya produk-produk yang ada di benar-benar di masyarakat gitu. Itu gimana sih cara collect datanya? Challenge banget di situ emang. Berarti kalau gitu challenge-nya di situ, kalau misalnya ngumpulin data di warung-warung tadi, berarti kita harus ke lapangan berarti ya? Ya banyak faktor, banyak cara sih sebenarnya ya, betul. Bisa kita bikin platform sendiri yang mana konsumen harus upload struk di sana. Atau mungkin sekarang udah mulai banyak produk-produk yang mencantumkan QR code di kemasan mereka. Benar. Gitu. Jadi kalau kalian mau ngasih tahu kita kalau kalian beli produk kita gitu ya scan QR-nya gitu. Nanti akan tersambung ke platform kita. Itu kan sebagai bentuk cara kita collect data ya sebenarnya. Ya banyak sih variasinya gitu. Kak Rizky mau nambahin? Boleh, ya mungkin tadi bisa juga ya dengan insentif juga kan. Misalnya katakan kita berapa kali QR review gitu misalnya. Review dan seterusnya kita dapat loyalty point misalnya. Jadi bisa dapat diskon atau dapat produk gratis gitu. Jadi itu sih mungkin salah satunya gimana cara kita gather datanya ya. Nah, cuman kalau concernku sih lebih ke arah tadi ya, mungkin ada beberapa yang Mas Eri udah singgung gitu kan dari sisi kayak apa sih data privacy gitu kan dengan regulasi yang menurutku di Indonesia ini masih sebenarnya belum mature ya. Bisa dibilang kalau kita dibandingin dengan kawasan lain gitu. Misalnya katakan Eropa, Amerika gitu ya. Itu kita ini masih dalam tahap awal gitu dalam undang-undang terkait dengan data gitu, penggunaan data. Karena di kita aja masih mungkin bisa dibilang kerangkanya itu masih dalam UU PDP ya, perlindungan data pribadi gitu kan. Dan concernku di sana sebenarnya bagaimana cara pembentuk personalisasi tadi kan ada banyak variabel gitu ya, ada banyak data. Nah, data yang tadi itu sebenarnya ada beberapa data yang kita sendiri yang isi gitu ya, dengan voluntarily, misal contoh jenis kelamin, pasti kan kita isikan, terus kayak umur gitu segala macam, itu sangat penting untuk personalisasi. Tapi ada beberapa data yang tadi juga disebut oleh Mas Eri terkait dengan histori transaksi, misal, atau mungkin data terkait kayak data di galeri kita gitu ya, yang biasanya kalau teman-teman relate itu ada aplikasi yang mintain lawful access gitu kan. Nah itu hal-hal tertentu terkait dengan penggunaan data-data tersebut itu masih harus dikaji ulang gitu ya. Menurut saya sih di Indonesia seperti itu, yang dimana nanti ke depannya untuk dari sisi pemanfaatannya juga mature, tapi kita sebagai konsumen juga tidak merasa dirugikan gitu kan. Itu sih menurutku yang jadi concern utama ya dari personalisasi tadi. Dan ini sebenarnya mungkin menurut saya perlu edukasi nggak sih Kak? Karena baru tahu dari Kak Rizky. Nah kalau gitu cara kerja nih di belakang layar analitik seperti apa sih Kak? Misalnya gimana dari data yang diterima tadi itu bisa diolah tuh sampai ke analytics tuh Kak? Nah, kalau dari aku sih sebenarnya simple ya gitu. Kalau aku awal-awal belajar data science gitu ya, aku sebenarnya semua yang terkait data science itu sebenarnya fungsi sederhana aja gitu ya, di mana kita punya target fungsi yaitu Y gitu kan. Nah, di situ ada beberapa weighting gitu kan, ada A1 mungkin B1, B2 dan seterusnya. Lalu di situ ada beberapa variabel yang mempengaruhi. Jadi kalau menurutku gimana caranya kita menggambarkan personalisasi itu adalah sebagai target variabelnya itu adalah satu produk yang ditawarkan gitu ya. Nah, di mana faktor-faktornya ada banyak. Let's say kayak ada faktor tertentu kayak umur, ini ada di range umur berapa gitu kan. Terus jenis kelamin, terus banyaknya belanjaan gitu ya yang dia beli, entah itu dalam bentuk frekuensi, entah dalam bentuk satuan rupiah gitu ya, dan seterusnya, faktor-faktor yang lain. Nah, di situ nanti akan Y tadi akan menghasilkan sesuatu. Misal contoh orang-orang dengan kayak impulsif buyer gitu ya, let's say kayak cewek-cewek gitu kan. Saya lagi. Gitu kan, yang sering kayak ibaratnya lagi ngomongin saya ya. Banyak mungkin Mbak ya. Jadi Mbaknya ngerasa relatable gitu ya, kakaknya ngerasa relatable, tapi sebenarnya itu nggak cuma satu kan, nggak cuma kita gitu ya. Aku juga sebenarnya sama kayak gitu. Jadi itu mungkin dengan faktor-faktor tadi yang sudah diisi, akhirnya nanti keluar tuh, oh orang ini perlu direkomendasikan mungkin dress gitu ya, atau mungkin kalau misal saya sebagai
cowok biasanya direkomendasikan alat-alat yang terkait teknologi. Sebenarnya sama permasalahan kita nggak butuh-butuh amat gitu ya, tapi kita beli terus gitu ya. Nah itu mungkin personalisasinya udah sangat-sangat personal gitu, kayak kita sangat jadinya relatable dan kita keep spending. Soalnya kan memang target utamanya adalah terlepas hal-hal teknis, pasti bisnis akan mengevaluasi kita dari sisi bagaimana model yang kamu buat atau inovasi yang kamu buat itu bisa berdampak terhadap perusahaan. Yang mana itu bisa jadi revenue, ya kan, bisa jadi cost reduction dan seterusnya gitu sih. Hari mau nambahin? Ya, mungkin tadi overall udah end to end malah dijelasin gitu ya. Udah lengkap banget sih sebenarnya gitu. Cuman mungkin nambahin sedikit ya. Kalau dari point of view saya tuh, tim data itu sebenarnya lebih ke supporting. Supporting siapa sih? Supporting tim bisnis gitu ya. Oke, kita bisa ngeluarin produk analytics. Cuman tadi balik yang dimention, bisnis butuh nggak gitu. Itu. Iya. Jangan sampai kita ngeluarin report analytics, ternyata itu 2 atau 3 langkah dari yang dibutuhin sama tim bisnis. Mending kita provide dulu aja apa yang dibutuhin bisnis sekarang sih. Gitu. Paralel nanti kita bisa growth bareng-bareng lah gitu sama tim bisnisnya. Kebutuhannya apa? Mau increase sales gitu. Ya udah, gimana sih strateginya? Kita coba bikin analytics dan lain sebagainya gitu. Ya, itu mungkin proses ininya ya, diskusi sama tim bisnis dan lain-lain gitu ya. Cuman tadi nyinggung juga kan nanya terkait gimana sih back end-nya gitu ya. Ya itu sebenarnya tim data dibilang nguli itu di situ. Ya itu kerja kasar itu sebetulnya bersihin data. Terus ya datanya dari yang berantakan, unstructured kita bikin jadi structure. Itu tuh kadang-kadang menurut saya ya pekerjaan yang nggak orang tuh nggak notice gitu. Iya benar. Apalagi misalnya tim bisnis gitu ya, mau dong analisanya gini, emang nggak tahu gitu di belakangnya ini berantakan ini gitu ya. Mungkin kalau jadi doing the dirty work ya istilahnya. Ya betul. Kayak di restoran, kita maunya apa? Hidangannya udah nyampe di meja makannya si konsumen kan. Padahal di dapur ada api yang mengobar besar gitu ya. Orang-orang kitchennya dimarahin sama chefnya gitu ya. Ya kayak gitu, jadi nggak kelihatan ya sama konsumen atau tim bisnis yang ada di di meja makan gitu. Dia cuma mau di-serve aja, piringnya mana, diisi dengan makanan yang udah cantik, analytics-nya berguna gitu ya. Tapi mereka nggak pernah nanya gimana di dapur aman gitu. Pernah nggak sih mereka nanyain itu sebenarnya gitu. Jadi curhat di iya benar. Analoginya juga pas sih menurutku ya. Mungkin nambahin dikit ya. Analoginya juga pas. Kadang juga udah di plating dengan baik segala macam ya. Customer-nya juga tetap komplain gitu. Ibaratnya kayak gue gak mau makan gitu kan. Karena apa? Karena pas kita gak mau makan itu istilahnya kalau di kita mungkin stakeholder-nya gak baikin ya. Ibaratnya kita gak beliin kopi gitu ya. Benar. Beliin kopi di belakang gitu ya. Benar. Jadi stakeholder-nya itu gak mau menerapkan solusi kita gitu. Mungkin mereka kayak masih ada gut feeling atau kayak gue kan yang ngerti subject matter gitu ya, maksudnya yang ngerti bisnis, ngapain gue dengerin dari lu, itu pasti ada beberapa hal yang kayak gitu. Pasti ada konflik-konflik yang itu normal sih. Isunya ternyata seperti itu ya Kak ya? Benar, kayak gitu. Tapi kalau dibilang tadi data kotor, kalau dalam analytics itu data kotor yang kayak gimana sih? Kan kalau tadi kan analisanya kayak dapur. Kalau yang dari analytics-nya ini data kotor yang dimaksud tuh seperti apa sih? Ya, mungkin tadi kalau di sosial media misalnya gitu ya. Kan bentuk datanya tuh cuma ngasih tahu Mbak nonton apa, hashtagnya paling jadi videonya yang upload siapa, hashtagnya siapa gitu ya, berapa lama nontonnya. Itu kita rapihin jadi structure, jadi tabel lah kurang lebih gitu ya. Namanya kita ngerubah dari unstructured jadi structure tuh di situ tim data gitu ya. Jadi ya jadi structure itu yang jadi masalah, gimana sih cara bikinnya. Bahkan kalau sekarang AI gitu ya, kita udah bisa face detection dan sebagainya. Itu kan bukan data, bukan structure data kan sebetulnya. Gambar orang, muka orang terus diolah, gimana caranya gitu kan sebenarnya. Itu kan sebenarnya kadang-kadang nggak ditanyain kan. Curhat lagi. Kebanyakan curhat nih Mas Eli. Mungkin bisa lebih relate gitu ya kalau dikasih analogi-analogi yang biasa kita lihat sehari-hari gitu ya. Oh gitu. Aku pikir tuh, berarti kayak misalnya yang kayak tadi sosial media, berarti misalnya dari angka-angka yang sedikit, bagaimana menjadikan itu kalimat, gitu kali ya? Kalimat mungkin jadi storytelling-nya kan. Storytelling-nya, iya. Tim datanya gitu ya, gimana ngemasnya. Ya itu mungkin PR-nya lagi ya. Supaya kita yang di depan ini bisa baca gitu kan, karena apa nih cuma angka-angka doang, mungkin gitu kali ya. Betul. Mungkin nambahin dikit ya. Ternyata seperti itu ya. Iya benar. Kita ini depan jangan berarti jangan ngomel-ngomel kali ya. Sama tim analitik. Saling memaklumi lah harusnya gitu ya. Oke. Nah, kalau gitu Kak, output yang dihasilkan nih Kak dari implementasi analytics itu apakah selalu sama di setiap perusahaan atau beda-beda nih Kak?
Mungkin dari Kak Eri. Kak Eri, Kak Rizky. Oke. Dari aku ya, mungkin kalau aku kan mungkin dalam beberapa tahun ini ya terakhir itu di perusahaan telco ya. Jadi kayak beda pastinya gitu ya. Selain outputnya beda, pastinya bahannya beda dan cara mengukurnya beda. Kalau di telco itu biasanya ada namanya ARPU ya. Jadi ARPU itu average revenue per user. Istilahnya kayak kita berkontribusi terhadap omset pendapatan itu seberapa besar sih gitu. Itu ARPU biasanya. Jadi kita output analyticsnya contoh yang paling gampang adalah misal contoh kayak aku gitu ya sama kakak atau mungkin dengan Mas Eri juga, itu pastinya kita kalau mau beli paket data itu harganya beda-beda kan. Nah itu harganya beda-beda itu adalah output dari analytics dan juga masih terkait sama tema kita tuh, personalisasi. Karena apa? Sebenarnya bisa jadi kita mungkin dengan apa ya, orang-orang yang masih sekolah gitu ya, ada kita yang masih sekolah itu bisa jadi daya belinya kan berbeda gitu ya. Jadi kayak bisa jadi sama-sama 20 giga atau sama-sama 50 giga tapi harganya beda. Karena kalau mereka yang masih sekolah dikasih harga 200.000 mungkin nggak akan beli gitu ya. Nah kalau kita walaupun kita dikasih 150.000 nih tetap beli gitu kan. Besoknya dikasih eksperimen lagi. Kalau dikasih 200 tetap beli nggak? Akhirnya kita tetap beli. Ya udah dinaikin terus gitu kan. Makanya kalau kita nongkrong sama teman terus kita ngobrol kayak ngeluh gitu ya. Mungkin ada teman yang ngeluh kayak, ini paket datanya si X kok makin mahal sekarang. Nah, itu emang apa ya? Iya, kayak social engineering di belakangnya sebenarnya. Jadi hal-hal tertentu itu sebenarnya it is so personal gitu, dan kayak apa ya, menurutku setiap user itu beda-beda ininya, kayak experience mereka dan apa yang ditampilkan mereka itu salah satu output analytics di bidang saya gitu ya, di telco industry gitu. Mungkin Mas Ani mau nambahin nih, karena di FMCG gitu ya. Oke, kalau output sih sebenarnya ya kurang lebih mirip lah gitu kan, kita berkutat langsung dengan end user gitu ya. Yang mana end user itu kita harapinnya purchase. Beda kayak sosial media. Sosial media kan tadi kita misalkan TikTok gitu ya. TikTok dia pasti optimize AI-nya apa? Biar orang lebih lama scroll, orang lebih lama komen-komen gitu ya, maksa mereka share. Jadi outputnya tuh bukan ngeluarin uang. Beda kalau kayak FMCG, telco, outputnya apa? Kita nyari revenue gitu kan. Ya itu bentuk produk ininya ya, output akhirnya. Ya jadi sebenarnya beda-beda juga tergantung kebutuhan si bisnis ataupun si company-nya gitu ya. Dia butuhnya tuh seperti apa gitu. Cuman kalau overall ya FMCG mungkin mirip lah ya sama telco gitu ya. Kita ngolah data konsumen gitu ya. Tujuannya apa? Di upsell, di cross sell, di ajakin mereka repurchase gitu ya. Ya apapun gimmicknya gitu. Intinya sih sebenarnya kita kalau di analytics-nya ya ngelakuin banyak A/B testing sebetulnya gitu ya. Ya bahkan ya A/B testing itu yang jadi kunci kita, makanya kita dinaikin harganya beli nggak? Oh beli, dinaikin harganya beli gitu ya. Oh besok nggak beli, ya udah tahan dulu. Gitu. Ya jadi sama tadi metriknya sama ya. Aku kan, misal average revenue per user, pengen gimana caranya setiap orang spending lebih banyak kan gitu kan. Itu sebenarnya. Saat dia udah nggak beli kan, wah kenapa nih gitu? Apa kita kemahalan ngesetnya atau mungkin gitu ya, kayak gitu sih ya. Kalau yang terkait dengan end user dan maksa mereka purchase pasti kurang lebih inilah mirip-mirip persis ya. Tapi kalau kayak gitu ada celah supaya kita as a konsumen itu ngasih data palsu nggak sih Kak? Sebenarnya tergantung ya, karena balik lagi tadi kalau menurutku secara analytics ya, secara recommendation engine, habis itu personalisasi, itu sebenarnya ada dua hal ya. Ada satu data yang kita voluntarily ngasih gitu ya, satu lagi ada yang kita itu sebenarnya nggak sadar kita ngasih gitu. Jadi kalau misal katakan untuk yang kita voluntarily ngasih, bisa jadi itu datanya palsu. Misal contoh, kita memasukkan umur segala macam kan bisa aja kan, asal nggak ada verifikasi NIK gitu kan, verifikasi KTP nggak ada masalah. Tapi kalau data yang kita nggak bisa palsuin, contoh kayak preferensi kita segala macam, itu nggak bisa kita dengan sangat niat gitu ya kita palsukan atau kita kayak fake-kan diri kita sendiri, itu kayaknya susah sih. Jadi menurutku kita harus pay attention atau keep in mind bahwa hal-hal tadi itu sebenarnya ada beberapa hal yang kita nggak sadar kita kasih gitu. Jadi untuk yang kita palsukan mungkin bisa jadi hal-hal tertentu yang kita declare gitu ya, bisa dibilang kayak contohnya umur aja paling gampang gitu sih, atau alamat segala macam gitu. Kak Eri ada tambahan lagi nggak? Ya, oke. Tadi mungkin pertanyaan terkait ini ya. Ada probability data palsu, data fake atau data fraud bahkan gitu ya. Mungkin nggak tahu ya, koreksi mungkin Mas kalau salah. Di telco kayaknya kan kita kalau daftar nomor handphone harus pakai KTP, pakai KK. Kayaknya tuh udah nggak bisa dibohongin tuh kayaknya gitu ya. Cuman kalau kayak FMCG, kita maksa konsumen mau beli, misalkan beli produk paperin agen. Palsu dong. Beli paperin, Bu tolong isi KTP-nya, isi KK-nya. Mau ngapain, saya mau dikasih pinjol gitu kan. Dia juga khawatir untuk apa gitu. Misalnya perusahaan FMCG minta data sedetail itu. Nah sebenarnya ya ada peluang di situ kita dapat informasi yang palsu dari namanya,
usianya. Kita semuanya berdasarkan pengakuan dia sebetulnya. Cuman emang kalau di Kalbe ada beberapa spot data gitu ya, kita itu dibantu sama orang-orang yang bekerja di lapangan kayak SPG gitu. Mereka bantu ngevalidasi atau ngebantu ngebimbing konsumen untuk ngisi data ke kita lah kurang lebih gitu. Jadi kalau dia bohong ngisi umurnya misalnya 40, ya kan kelihatan sama si SPG-nya. Harusnya gitu ya, kita saling cross check, saling bantu supaya datanya bersih semua. Cuman kalau balik ke kantor misalnya, kita udah terima nih di database begini datanya. Bener nggak? Nggak tahu gitu juga nggak bisa validasi gitu. Nggak bisa validasi. Ya itu sih challenge-nya ya. Ya kadang-kadang kita juga ngelakuin analisisnya terkait detection fraud gitu ya. Kenapa? Karena ya itu jadi kunci gitu. Jangan ya istilahnya sampah yang masuk, sampah yang keluar gitu ya. Kan kita nggak pengen kayak gitu kan. Jadi datanya harus benar-benar meaningful supaya ya tadi makanan yang ada di meja untuk tim bisnis cantik, itu cantik, platingnya oke gitu ya. Tapi enak juga nggak? Enak termasuk? Enak harusnya enak ya. Legit harusnya. Udah nomor 1 ya. Enak dulu ya baru harus legit ya. Tapi kalau misalnya, tapi berarti ada dong ya celah pemalsuan data itu. Berarti repot juga ya di bagian tim analytics itu ya. Kalau misalnya datanya setengah-setengah tadi itu atau agak palsu-palsu dikit gitu, repot ya. Betul. Ada toolsnya sendiri gitu nggak sih Kak? Atau gimana cara supaya ini jadi suatu data yang utuh gitu? Ya. Ada nggak? Ya mungkin kalau dari sisi data ya kita coba cleansing sebagaimana yang kita bisa gitu ya. Mungkin ya ini agak jadi statistik gitu ya. Statistik nggak kita apa-apa Kak. Nggak apa-apa Kak. Ada kurva normal lah kurang lebih gitu ya. Kurva normal ya udah kita bisa simpulin orang yang ngumpul di tengah itu benar. Karena dari 1000 data pasti ada yang benar kan, nggak mungkin ada yang salah. Jadi kalau udah ada yang istilahnya outlier gitu ya, orang yang aneh nih datanya, udah kita bisa pinggirin, kita pilah-pilah gitu ya. Ya itu yang bisa kita lakukan. Di sisi lain kita juga kadang-kadang ngasih insight juga ke tim bisnis. Tolong bantu dong, kayaknya nih datanya nggak oke banget gitu ya. Tolong sampai ke lapangan gitu, kalau tadi ke SPG tolong dibantu. Gimana nih caranya gitu ya supaya data kita oke dan lain sebagainya gitu. Ya kita dari tim data bisa ngeluarin output bisa. Cuman tim bisnisnya ngerasa ada manfaatnya nggak? Iya. Ya mereka juga harus mau turun gunung untuk bantu beresin semua yang di lapangan sebenarnya gitu. Ya kerjasama lah, saling bantu gitu ya. Kita bisa ngeluarin sesuatu yang oke kalau ya dapat yang oke juga gitu. Iya benar juga, benar. Berarti kalau misalnya analitiknya bagus, target kita tercapai gitu ya istilahnya. Harusnya begitu, betul. Inline ya harusnya ya. Oke. Nah tadi ngobrolnya seru banget sama Kak Eri dan Kak Rizky. Tadi banyak banget yang sudah kita dapatin tentang personalisasi, analytics, dan lain sebagainya. Bahkan sampai ke fraud segala nih. Nah, saya mau mengingatkan kembali ke Sobat Data untuk registrasi di kolom description. Kenapa? Karena nanti akan ada kuisnya yang akan dikirimkan ke email masing-masing ke Sobat Data. Oke, lanjut lagi nih ke Kak Eri dan Kak Rizky. Punya pengalaman nggak sih atau use case project dari masing-masing? Mungkin bisa dari Kak Eri dulu. Oke. Ya, mungkin projectnya ya tadi ya mungkin contoh-contoh yang dikasih sama kita tuh ya udah bentuk project kita sebetulnya. Kita banyak ngelakuin A/B testing kepada konsumen. Tujuannya apa? Ya paling untuk saat ini gitu ya, nggak jauh-jauh dari cross-selling, upselling, repeat order gitu ya, repeat purchase gitu ya. Ya ujung-ujungnya apa? Ningkatin sales. Gitu ya projectnya. Kalau di perusahaan Kalbe Group yang saya ini kerja ya, PT CRM, itu salah satu project itu kita punya nama project itu Smart Marketing Automation. Yang mana kita tuh ngebantu tim bisnis tuh dari end to end supaya bisa ngasih campaign yang personalized kepada konsumen gitu. Jadi yang in touch gitu ya? Ya betul. Jadi mungkin aja ada 3 kata ya, smart sama marketing automation gitu ya. Marketing automation bisa digabung lah. Jadi kita bekerja sama tim customer experience gitu ya buat bikin journey kepada konsumen supaya dia tuh ngerasa nyaman sama campaign kita gitu ya. Terus campaign kita lebih lebih personal lah buat mereka gitu ya. Jadi misalkan kita punya campaign ngingetin konsumen, kita kan salah satu produk itu ada susu bayi gitu ya misalnya. Kita coba bikin analisa, misalkan rata-rata konsumen tuh biasanya tuh susunya tuh habis dalam berapa hari, tergantung berdasarkan gramasi yang dia beli terakhir tuh. Jadi kita benar-benar spesifik. Terakhir dia beli gramasi berapa sih? Terus kita cek berapa hari kemudian, kita harus reminder mereka. Dan itu terbukti salah satu campaign yang cukup efektif gitu ya buat ngingetin bahwa hai bun gitu ya, misalnya susunya udah habis nih, ayo beli ke toko mitra kami dan lain sebagainya lah, kurang lebih kayak gitu. Jadi kita coba kejar istilahnya golden point-nya mereka gitu ya, kapan sih mereka harus kita reminder, jangan sampai mereka jadi churn gitu ya, atau bahkan jadi
switch produk gitu ya, malah kita nggak mau sampai switch produk gitu ya. Atau menunda pembelanjaannya misalnya gitu ya. Ya kita kan harapannya bisnisnya tetap jalan gitu dari sisi company, pasti pengennya aja repeat order sesuai waktu dan sebagainya gitu. Bahkan kita sampai mikirin mungkin kalau kayak susu anak kan ada saran penyajian gitu ya. Misalkan harus bikin berapa mili sih dalam satu hari, berapa sendok gitu ya. Kita ukur. Bahkan kita cek konsumen itu udah ideal belum sih, selama 1 bulan dia beli, kayaknya masih di bawah saran penyajian. Ya mungkin kita nggak tahu di belakangnya apakah dia kombinasi dengan ASI atau apa gitu ya. Cuman kalau emang salah satu produknya ya berketergantungan sama susu kita gitu ya, susu Morinaga misalnya gitu ya. Ya kita mau nggak mau harus keep in touch sama mereka terus kayak gitu. Oke, dari Kak Rizky? Kalau dari aku ini mungkin ya. Jadi waktu itu sempat ada case di mana kita itu bikin satu paket data khusus gitu ya untuk driver ini ojek online gitu ya. Jadi dari situ kita menemukan fakta yang seru ya, di mana itu adalah cold start problem, di mana kita tailor satu produk gitu ya. Jadi kayak satu paket data gitu ya yang dibeli per bulan. Nah, tapi pada saat udah launching itu nggak kebeli sama si banyak, take rate-nya kecil lah gitu. Dimarahin dong. Konversinya kecil. Nah, kira-kira masalahnya di mana? Ternyata banyak dari mereka itu yang nggak peduli, benar-benar kayak dari sisi mungkin SMS, telepon gitu, mereka nggak peduli, mereka fokus ke paket data aja. Padahal hipotesis kita awalnya kan kita pengennya broad gitu ya, maksudnya luas menyeluruh gitu kan. Kita pengen juga karena mereka mungkin at some point harus nge-call customer-nya segala macam. Nah, ternyata platform ojek online ini udah banyak yang menggunakan data only, jadi nggak perlu telepon. Jadi benar-benar paketnya itu ya nggak bisa dikasih kayak combo dengan telepon, combo dengan SMS. Mereka nggak perlu, mereka perlunya cuma data aja. Jadi once kita udah shifting ke sana dan udah di-assist sama tim bisnis, take rate-nya jadi naik gitu. Jadi problem-problem kayak gitu sih yang mungkin personalisasi itu bisa solve ya. Dan personalisasi itu nggak bisa dari self-claim gitu ya, dari bisnis atau mungkin dari sisi tim data. Jadi memang benar-benar eksperimentasi darahnya ya. Tadi udah diobrolin kayak soal A/B testing ya. A/B testing itu kan sebenarnya salah satu cabang dari experimentation gitu. Jadi dari situ kita harus iterasi, di mana kalau misal sebelumnya gagal ya kita perbaiki gitu. Jadi bukan berarti kayak sekali gagal kita bakal gagal terus, enggak. Tapi memang kita belajar dari kegagalan dan dari situ kita bisa ngasih impact ke bisnis gitu sih harusnya. Oke. Kalau dari pengalaman Kak Eri tadi, problemnya atau masalahnya itu kayak gimana tuh Kak? Ya, problemnya tadi ya balik ke datanya gitu sebenarnya. Datanya benar enggak? Itu kan kita perlu validasi ya. Kita punya data banyak gitu ya. Tapi kalau ya tadi fraud itu mau gimana kita nggak bisa keluar output yang oke juga kan sebetulnya gitu. Jadi challenge-nya di situ. Di sisi lain analytics-nya ada challenge-nya ada juga gitu. Kita perlu memahami pattern dari konsumen, cara baca datanya gimana. Jadi kan ya kita istilahnya belajar memahami konsumen gitu ya dari data yang mereka kasih ke kita lah kurang lebih gitu, atau bahkan kita collect dari mereka gitu ya. Challenge-nya seputar itulah. Ya satu lagi mungkin challenge-nya ya kita harus mengerti tim bisnis gitu ya. Dia maunya kayak gimana. Kita ya balik lagi kita aja. Kita kan kalau menurut saya sih kita lebih ke support. Memang kita bisa ngeluarin produk analytics, tapi kalau tim bisnisnya belum siap mau untuk apa gitu sebenarnya. Jadi lebih nggak applicable malah untuk tim bisnis. Jadi kalau bisa ya kita diskusi bareng gitu ya, brainstorm dulu kebutuhannya apa. Misalkan sekarang lagi akhir tahun nih, tahun depan tuh mau ngapain sih gitu. Kita bisa bikin project apa. Ya kita brainstorm aja di situ. Nanti tim data bisa ngasih suggestion, kita bisa bantu dari segi mana dan lain sebagainya. Kayak gitu sih. Oke. Nah, kalau gitu Kak, kira-kira nih Kak, di dunia analytics ini tuh akan berkembang terus nggak sih dari menurut perspektif dari Kak Eri dan Kak Rizky gitu ya? Apalagi kan sekarang kan sudah zamannya tuh AI gitu. Itu membantu proses dari analitik tadi nggak sih Kak? Mungkin dari Kak Eri dulu. Ya, ngebantu proses sangat ngebantu sebetulnya gitu ya. Mungkin ya dari paling basic kita ngelakuin coding misalnya. Yang tadi coding kita dikasih kertas kosong suruh tulis sendiri, kita bisa dibantu tuh sama si AI. Ya itulah gitu ya. Ya itu ya trik kita sebenarnya gitu. Kita dibantu memang, tapi implementasinya, cara storytellingnya itu balik ke kita semua. Gitu ya. Mereka ngebantu shortcut, ya mungkin kerjanya harusnya 3 hari, beres dalam 1 hari. Jadi bikin kita lebih efisien sebetulnya gitu ya. Ya betul. Nah, terus bakal berkembang, pasti bakal berkembang terus gitu harusnya gitu ya. Karena kebutuhan, apalagi sekarang ya tadi balik ke setiap company itu berlomba-lomba nyari data sendiri gitu ya. Benar-benar. Gitu, karena sharing data tadi udah diatur lah sama regulasi dari pemerintah gitu ya, PDP dan lain sebagainya. Ya itu sih pasti akan terus berkembang sebetulnya. Jadi ruang untuk tim data sebenarnya masih cukup lebar banget lah. Masih gitu lebar ya. banget. Betul.
Oke, dari Kak Rizky. Dari aku mungkin dari sisi global ya, kita lihat dari sisi global gitu kan, dari kacamata global. Karena sebenarnya kalau di US gitu ya, di China mungkin bisa dibilang perusahaan teknologi udah banyak gitu kan. Di Indonesia masih baru mulai gitu. Jadi kalau menurutku sih untuk teman-teman talent gitu ya yang pengen lari ke data analytics, yang pengen melanjutkan karirnya di bidang analytics, itu sangat terbuka lebar ya. Karena sebenarnya di kita itu masih wave pertama bisa dibilang gitu. Karena bisa dibilang kan sekarang lagi gembar-gembornya digital transformation ya, bisa dibilang transformasi digital gitu ya. Bayangin aja kayak berapa badan pemerintahan yang udah bertransformasi secara digital gitu ya, yang udah mungkin 80-90% pakai apps, enggak kan, masih banyak yang kayak kemana-mana kita masih pakai fotokopi gitu kan, masih harus ngisi form manual gitu ya. Enggak kok Kak, sekarang udah digital. Oh gitu ya, alhamdulillah dong, bagus, syukurlah gitu ya. Tapi yang aku bilang adalah wave-nya masih pertama kan, bisa dibilang gelombangnya masih kayak mungkin kita benchmark ke tempat lain gitu ya, ke pulau-pulau di luar Jawa mungkin masih we are still early lah bisa dibilang gitu. Jadi menurutku 3-5 tahun lagi masih banyak dibutuhkan data analis, data scientist, data engineers, itu kita masih early. Jadi menurutku prospeknya masih luas banget dan bisa dibilang the opportunity endless gitu ya, bisa dibilang walaupun adanya AI, karena apa sebenarnya hal-hal atau use case terkait data science itu butuh personal touch ya, jadi butuh human di situ kan, soalnya yang kita mau jaring kan bukan robot ya, yang kita mau jaring human gitu, jadi memang personal touch dari human. Apalagi kalau tahu use case-nya FMCG tadi ya, seru-seru banget gitu kan, kayak dari gramasi susu segala macam, aku belum kepikiran karena belum pernah di FMCG. Susah banget gitu. nih Kak Eri pekerjaannya. Iya seru. Sampai ke gramasi susu, sampai habisnya kapan itu harus dicari sedemikian rupa loh. Menarik, tapi kalau ngomongin AI, berarti ada kemungkinan nggak sih Kak AI itu bisa take over pekerjaan dari Kak Eri dan Kak Rizky segala? Karena kan bisa juga yang tadi Kak Eri bilang katanya 3 hari, butuhnya tadinya kita 5 hari jadi 3 hari. Itu kan sebenarnya pekerjaan AI bisa di take over gitu kan sih Kak? Mungkin kalau take over kayaknya belum ya. Belum gitu ya. Tetap tadi balik ke human decision. Butuh human decision di situ. Kadang-kadang yang ya mungkin sekarang AI belum punya sensingnya gitu ya. Tapi ya kita nggak tahu ya perkembangan. Kadang Agi ya. Perkembangannya general intelligence ya. Eksponensial saya nih. Eksponensial banget. Perkembangannya tuh kemarin semenjak si ChatGPT itu di open, semua orang langsung terbuka matanya. Bahkan kayaknya sekarang semua orang punya ChatGPT kayak di HP masing-masing gitu. Udah kayak the next Google gitu ya. Maksudnya Google, search engine-nya udah pindah ke AI gitu. Betul. Gemini. Gemini gitu ya. Ya. Mereka akhirnya Google cuma bikin kan untuk nyaingin itu. Mereka nggak mau ketinggalan. Keren banget. Wave-nya kan sebetulnya gitu. Jadi semuanya ya berlomba-lomba ke arah sana. Cuman kalau yang saya lihat sekarang gitu ya, banyak orang tuh udah mulai ketergantungan sama AI itu. Iya, benar-benar sih. Tanpa mereka melakukan cross check. Itu sih sebenarnya. Jadi peran human tuh di situ sebetulnya. Mereka ditanya apapun pasti jawab. Iya, jawab. Benar atau enggak? Enggak tahu. Ya, referensinya mana enggak tahu. Enggak selalu ngasih gitu benar-benar. Saya pernah nyoba sih di ChatGPT, saya nanya, dia jawabannya benar. Saya challenge, kamu salah gitu. Dia minta maaf. Iya, itu lucu. Berarti dia sebenarnya nggak percaya dengan jawabannya kan? Nah, berarti butuh human di situ sebetulnya. Jadi ya mungkin beberapa tahun ke depan kayaknya kita lebih memanfaatkan AI-nya ya. Kita belum dimanfaatkan sama AI-nya gitu ya. Kita masih memanfaatkan AI-nya untuk membantu kita lebih efisien sebenarnya. Berarti dari efisiensi itu ya, bukan ke faktanya ya tadi ya. Nah, dari Kak Rizky gimana nih pandangan atau perspektifnya? Kalau simpel sih aku breakdown ya, kayak ini kan tema kita analytics ya, nama acaranya analytics banget gitu kan, Kalbe Analytics Expo gitu. Nah di situ analytics itu sebenarnya perlu beberapa skill set gitu ya untuk membentuk analytics itu sendiri. Kayak contoh misal mungkin ada sedikit software engineering ya, ada sedikit ngoding lah, terus ada sedikit kayak math and science gitu kan, kayak di situ ada matematika, terus mungkin aljabar linear dan seterusnya. Terus ada sedikit lagi soal subject matter expertise. Menurutku something yang related sama subject matter expertise dan bisnis perspektif itu nggak akan bisa digantiin oleh AI sih, karena kan AI itu mungkin bisa dibilang kayak mereka ngerti konteks gitu ya, tapi kayak kalau konteks dan balik lagi ya tadi dengan statement saya gitu kayak bahwa yang mau kita kejar itu adalah interaksi dengan human gitu kan. Jadi kayak I think masih lama lah mungkin ya bisa dibilang, tapi balik lagi tadi ya apakah kita yang akan dimanfaatkan oleh AI atau memanfaatkan AI? Kalau sekarang kayaknya fasenya masih kita memanfaatkan AI ya gitu sebagai data scientist, sebagai orang yang bekerja di bidang analytics. Ya semoga aja kita tidak dimanfaatkan oleh AI jadinya gitu.
Iya Itu juga, sih. karena ketergantungan tadi kan Dan sebenarnya ketergantungan. dimanfaatkan kan ya. Benar-benar. Oke. Nah, kalau kita balik lagi nih ke personalisasi nih Kak, gimana sih perusahaan itu bisa cari balance antara personalisasi dengan over personalisasi? Oke. Oke, dari Kak Rizky. Oke. Gimana Kak? Ini pertanyaan yang cukup Menarik apa ya, menarik. Menarik. Pertanyaannya apa ya? Ini sebenarnya problem-problem yang memang dihadapi di dunia nyata ya, mungkin orang yang kerja di analytics industry gitu. Nah, menurutku hal-hal kayak gitu sih kita harus cari sweet spot-nya aja gitu. Okay. At some point kita juga harus kayak update dengan tren, kita juga update dengan kayak preferensi customer secara general, bukan berarti kayak untuk personal aja. Jadi untuk target kelompok tertentu, umur tertentu dan seterusnya kita harus tetap update dengan profil customer kita sebenarnya seperti apa. Jadi kayak nggak perlu at some point kita harus bikin solusi yang spesifik, tapi sometimes something yang general juga bisa ngasih kita insights di mana solusinya seperti ini. Itu yang membuat kita bisa bisa up to date lah dengan market. Kalau contoh paling gampang adalah kalau kita buka salah satu platform video ya, YouTube gitu misal. Nah, sering kan kalian menemukan atau kita sendiri menemukan bahwa ada beberapa video-video yang memang itu kita banget gitu ya, kita banget. Iya, tapi ada beberapa video yang sebenarnya kita nggak pernah nonton, tapi kok menarik muncul gitu. ya, Atau mungkin bisa jadi tren gitu ya. Misal contoh nih, lagi pilkada gitu kan, lagi lagi pilpres atau lagi momen-momen tertentu di Indonesia sendiri ya, lokal gitu ya. Itu pasti akan ada. Padahal sebenarnya kita nggak mau terjun ke politik atau nggak pernah nonton video politik, tapi ada aja. Jadi something kayak gitu yang bikin user tetap relevan dan over personalisasi itu memang nggak works ya. Jadi menurutku termsnya akan lebih cocok kalau kita personalisasi aja ke customer, tapi over personalization menurutku akan lebih menurunkan lagi impact-nya gitu sih. Dari Kak Eri? Ya, mungkin kalau dari saya pribadi gitu ya, terkait over personalize gitu ya. Ya sebenarnya nyari titik tengahnya ya harus di A/B testing lagi sebetulnya gitu ya. Ya balik lagi sih sebenarnya ke human yang kita kan sebenarnya yang mengerjakan itu kan human juga ya. Kita tahu lah batasan-batasan sejauh mana sih kita mau misalnya dikuntit gitu ya. Ya jadi jangan sampai kita lagi ngobrol di sini terus dapat message, "Hey, kamu yang lagi ngobrol di ruangan ini." Ya itu kan benar-benar dia tahu banget kita di mana. Ya dia bisa nge-track GPS kita. Tapi ya kalau menurut saya sih ada etiknya lah yang harus dijaga di situ. Bukannya malah engage, malah kabur karena apa nih saya dikuntit gitu ya. Di paparazinya malah gitu. Ya jangan sampai kayak gitu sih. Ya kita punya sensing sendiri lah sejauh mana kita bisa personalize, jangan sampai jadi over kurang lebih gitu. Karena kadang-kadang sih gengges juga sih. Benar. Gengges kan kalau misalnya dikasih apaan sih nih? Iya benar. Jadi creepy ya misalnya. Mungkin fakta-fakta di lapangan atau real case-nya gitu ya. Misal contoh kita nih abis ngomongin sepatu gitu. Tiba-tiba iklan sepatu gitu kan. Itu bisa jadi. Dan mungkin karena ini ya industriku telco ya. Jadi di telco itu sempat juga ini bahasan orang-orang analitik di telco gitu ya, di mana dulu itu kalau nggak salah sempet kan teman-teman itu kalau misal memasuki satu mall atau masuki satu daerah gitu ya, itu dikasih saran ads outlet sampai outlet ke kayak kunjungi X di daerah ini atau misal katakan di mall ini. Itu kadang creepy kan, jadi kayak ibaratnya akhirnya harus perlu tuning lagi di mana mungkin kunjungi gerai ini aja, tapi nggak perlu kayak mallnya mana. Soalnya kan itu kan sebenarnya dari data-data lokasi kan. Jadi kayak hal kayak gitu di telco sesuai sama yang disebutin Mas Eri sih, itu creepy kan gitu. Hal yang creepy gitu kayak maksudnya instead of maksudnya untuk menaikkan retensi dan ads-nya bisa bagus, malah jadi orang apaan sih gitu kan. Apaan sih, iya benar. Tahu-tahuan kita di sini gitu. Iya benar. Tapi beneran loh, saya pernah digituin terus kok pengen tahu di belakangnya itu sebenarnya kayak gimana sih, kok bisa tiba-tiba muncul aja gitu. Apa dari handphone ya bisikin gitu, saya lagi di Balikpapan, saya lagi di Manado gitu. Handphonenya bisa ngobrol ke kita kayaknya tuh ya. Iya itu sih mungkin bisa jadi ya. Tapi sebenarnya kalau di breakdown ya sebenarnya everything in the back is very simple ya Mas ya. Iya nggak sih? Maksudnya simple ya. Maksudnya kayak hal-hal tertentu tuh as long as we have the data points itu sebenarnya bakal relatable ke user. Cuman ya karena usernya di depan kelihatannya kayak wow banget gitu ya. Sebenarnya di belakang ya nggak jauh dari if else gitu kan, nggak jauh dari perhitungan matematika simple regresi gitu ya. Itu hal kayak gitu aja sebenarnya. Oh gitu. Kayak gitu. Soalnya tadi Kak Eri ceritanya
ribet banget di belakang. Ribet karena mungkin mungkin use case-nya juga ribet kali ya, bisa bilang gitu. Ada apinya kan di belakang kan, terus dimarah-marahin sama kepala chefnya. Iya, benar. Kan kita di depan cuma tahu cantik doang, enak doang. Iya. Mungkin nambahin Mbak. Tadi yang di-mention sama aku itu kan lebih ke proses benerin datanya. Nah, Saat menganaliticsnya nggak begitu lama. Mungkin porsinya 80-20 lah. 80% itu kita ngapain? Bersih-bersih, bersih-bersih data gitu ya. Ngapus-ngapusin yang jelek gitu. Mana nih kira-kira ini jelek, buang-buang gitu. Nggak berguna gitu. Analyticsnya berapa persen? 20% gitu. Nah, tadi mungkin ya nggak terlalu, mungkin ya teman-teman yang masih baru belajar harusnya bisa ngikutin lah. Kalau sekarang tadi kan di Indonesia masih early stage lah kayak gitu. Jadi masih bisa ngikutin banget sebenarnya. Ya jadi yang susah itu tadi benerin datanya sih, merubah dari struktur data itu. Karena bersih-bersih tadi itu ya. Iya, bener, kayak agendanya juga beda kita ya. Jadi kalau misal aku nih, biar banyak orang yang kecemplung nih. Misal talenta tuh ngiranya dari luar kayak gampang nih analitik sih kan. Tapi sebenarnya mungkin ada beberapa yang kayak menyerah di tengah ya. Tapi at some point ya harusnya point of view-nya kayak kita harus positif dulu lah gitu ya. Terus kayak we are doing something fancy and everything, padahal sebenarnya masuk ya simple juga gitu kan. Dan masuk tadi kayak Mas Eri bilang juga ya, di mana sebenarnya kalau kita belajar machine learning yang segitu kompleks, ternyata kerjaan kita 80% ya bersih-bersih data ya, sama aja gitu ya. Jadi kayak menurutku sih banyak anekdot dan paradoks yang sebenarnya juga unik. Tapi at the end of the day kalau kita bisa make it jadi data scientist, data engineer atau data analyst ya, kita mungkin jadi talenta terbaik di Indonesia yang memang nggak banyak orang yang bisa make it di pekerjaan itu. Karena kan kita tahu ya Mas ya, lulusan bootcamp kan banyak segala macam ya, di mana yang kerja mungkin cuma berapa persen dari itu. Itu sih yang mungkin perlu di-embrace ya, bahwa ya kalian harus tetap terus nyoba dengan ya mungkin salah satunya dengan nonton podcast ini kali ya gitu kan. Bisa belajar ya gitu kan. Masuk. Gitu. Oke, last question nih buat Kak Eri dan Kak Rizky. Sekarang kan kalau tadi diinfoin, ayo kita belajar analytics gitu kan. Nah kalau gitu untuk sobat data yang mau terjun nih ke dunia analytics kita, kira-kira bekal utama untuk sobat data dari KAE Talks ini apa nih startnya? Boleh dari Kak Eri dulu. Oke. Sebenarnya mungkin step pertama tuh nggak harus untuk jadi analytics ya. Jadi apapun lah, harus curious sebetulnya gitu ya. Dia penasaran, pengen tahu sesuatu gitu, mau belajar. Itu kuncinya, mau jadi apapun sebenarnya harus itu ya. Yang pertama. Kedua, ya belajar tadi. Kita kan ada proses analytics tuh 20%. Tadi itu harus dipelajari juga. Karena kalau enggak ya udah datanya udah bersih, terus mau diapain? Gitu ya. Kita harus belajar codingnya, harus belajar ya mungkin math-nya, statistics-nya gitu ya. Ya itu kalau udah punya skill-nya, tinggal terakhir belajar bisnisnya sebenarnya gitu ya. Kenapa? Karena kadang-kadang yang jadi challenge itu banyak orang yang kerja di data tapi itu nggak ngerti bisnis. Ujung-ujungnya apa? Dia ngasih suggestion, analytics, insight gitu ya. Nggak sesuai sama kebutuhannya tim bisnis lah gitu. Jadi belajar bisnis juga penting gitu di situ. Yang terakhir apa? Yang terakhir ya harus bisa storytelling. Karena udah insight-nya bagus, ngodingnya jago dan lain sebagainya, pas disuruh coba ceritain ke tim bisnis, bingung gitu ya, diem aja. Atau mungkin bahkan dia bahasanya terlalu kaku, teknis. Ya kita melakukan regresi bla bla bla. Siapa yang ngerti gitu? Audiensnya tuh. Aku nggak ngerti regresi apa. Iya, makanya kan nggak ngerti. Ya itulah yang harus dipelajarin sebenarnya gitu ya. Ya mungkin pasti akan bertahap lah. Step awal ya tadi harus mau belajar, curious, penasaran, terus ya belajar hard skill-nya gitu ya, analytics thing-nya gitu sih. Oke. Kak Rizky? Kalau aku sih lebih kepada ini ya concern-nya kayak beberapa hal yang terkait dengan motivasi gitu ya. Biasanya soalnya banyak nih kayak orang yang tertarik gitu kan, data analytics kan lagi sedang booming banget gitu ya, bisa dibilang ya. Kayak FOMO istilahnya FOMO ya, fear of missing out. Nah dari situ mereka belajar. Nah tapi mereka nggak punya motivasi ujung nih, kayak ibaratnya gue mau ngapain setelah belajar gitu kan. Nah banyak yang mereka kayak di tengah-tengah bootcamp terus habis itu keluar gitu kan, di tengah-tengah belajar keluar. Jadi menurutku benar kata Mas Eri tadi sih, curious ya, stay curious itu penting dan harus punya tujuan belajarnya. Jadi at least kayak at some point gue pengen jadi data analyst mungkin, atau let's say kayak aku pengen jadi product manager tapi punya keahlian di data analytics gitu kan. Karena sekarang bisa jadi kedepannya juga data analytics itu tidak hanya satu posisi ya, tapi bisa dibilang role lain yang punya juga di-equip dengan skill data analytics itu sih menurutku. Jadi pola pikirnya bisa both ways bisa dibilang gitu. Jadi nggak perlu harus selalu jadi data analyst,
jadi PM yang punya skill data analytics juga bagus gitu kan. Itu sih mungkin. Jadi dari situ harus punya motivasi yang jelas. Saya ini mau ngapain setelah saya udah belajar, itu sih. Karena kalau kita nggak punya tujuan yang jelas, pasti bisa dibilang ya 90% ke atas kita chance-nya akan fail gitu. Karena kan di tengah situ kan pasti ada kesulitan-kesulitan kan belajar. Nggak mungkin dong belajar data analytics yang jadi data analis beneran aja udah sedikit gitu ya. Jadi data scientist beneran udah sedikit. Jadi pasti di tengah-tengahnya menemui kesulitan. Nah, when you face with difficulties, ya disitulah motivasi yang benar-benar kayak, oh tujuan gue mau nyampe sini. Itu menurutku berperan penting gitu ya. Biar kita ya udah ini kesulitan cuman temporary, I will reach there someday gitu sih yang beneran lagi nih kayaknya titipan HR. Iya gitu ya. Harus ada motivasinya nih gitu biar teman-teman biar nggak start belajar doang gitu ya, tapi harus konsisten. Oke, terima kasih untuk waktunya Kak Eri dan Kak Rizky. Tadi kita udah ngobrol banyak banget tentang analytics dan personalisasi. Nah, saya juga mau ngingetin untuk Sobat Data, kalau episode pertama dari podcast ini sudah tayang, jadi jangan lupa nonton dengan judul Perlindungan Data Pribadi. Nah, saya juga mau ngingetin ke Sobat Data sekalian untuk daftar Kalbe Analytics Expo, karena nanti akan ada kuis yang dikirimkan ke masing-masing Sobat Data ke email pribadi masing-masing nih untuk ngikutin kuisnya. Dan akan ada 10 pemenang nih Sobat Data, jadi jangan lupa untuk registrasi ya Sobat Data. Nah, kalau gitu kita akan ketemu lagi di Kalbe Analytics Expo 2025. Bye-bye!